Kalau RL gimana Bu? Ganti dulu. Kalau untuk ukur kita harus pakai NaCl. Kenapa? Karena cairan itu adalah cairan fisiologis yang sama dengan tubuh pasiennya. Jelas ya? Oke, nah ini NaCl. Nah kemudian kunci-kunci ini kalian harus tahu. Kunci-kunci ini harus tahu tadi, yang ini yang jalan. Yang dimatikan seperti ini tentunya yang tidak jalan ya. Nah sebelumnya tentukan dulu titik nol dengan menggunakan water pass. Kalau water pass nggak ada, boleh pakai pengarisan ini. Ya, kalau nggak ada lagi kita modifikasi. Ya, biasanya kita kalau di rumah sakit kalian menggunakan water pass, dia bentuknya seperti kayak hula hoop, ya, bundar. Kemudian ada cairannya. Ya, ada cairannya. Dimana kalau kita buat rata seperti ini, dia akan diam di satu titik. Nah, itulah titik nol. Nah, titik nolnya kita hitung dari interkostal ke 4. Interkostal masih ingat? Masih. Oke, interkostal keempat di mid aksila, artinya di tengah ketiak. Kita hitung ya, mulai dari klavikula itu adalah interkostal 1. Ya, klavikulanya nonjol ini, kita hitung bawahnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tarik garis lurus dan kita buat pengarisan seperti ini. Ya, kita cari titik nolnya dengan water pass atau penggaris ya, seperti ini. Ini kita akan dapat titik nolnya. Nah, ini titik nol. Kalau misalnya pakai pakai water pass tadi, pas nggak sih Bu di angka 0? Bisa jadi enggak. Ya, intinya adalah titik di mana kita akan mulai menghitung. Ya, intinya kita akan ini aja betulan pas aja ya, di CS 4 pas nih titiknya. Jadi bisa nggak Bu titik 0 di angka 2, angka 3, angka 10? Bisa aja. Ya, normalnya 8 sampai 12 mm Hg normalnya. Nah, kita akan menghitung nih, normal nggak nih pasiennya, atau pasiennya kelebihan cairan atau kekurangan cairan, gitu ya. Nah, caranya pertama tadi kita buat posisi pasiennya flat seperti ini atau supin, kemudian ukur titik nol ya di ICS keempat di mid aksila. Ya, kemudian kita tarik garis lurus, titik nolnya kita dapat, baru setelah itu kita alirkan NaCl ke sini. Pertama ke pasien dulu. Kita bilas karena tadi infusannya bisa jadi RL atau yang lain, tapi kalau di NaCl nggak perlu ya. Jadi intinya kita bilas dulu yang ke pasien, anggaplah tadi kita ganti RL ya, berarti dari RL ini kita alihkan NaCl ke pasiennya dulu. Berarti ini kita buka yang ke pasiennya. Nih, berarti yang ke pasien kita buka, yang ini kita matikan kan? Paham nggak? Karena tujuannya dari sini ke pasien. Berarti yang ini kita matikan. Setuju? Setuju. Oke. Nah, setelah sedikit sudah masuk ke pasiennya, baru kita tutup yang ke pasiennya. Yang ke pasien kita tutup, tentunya dari sini dia akan mengisi ke sini. Ya. Betul? Betul. Ya. Kita biarkan dia mengalir terus sampai di atas sini. Oke, setelah itu kalau sudah sampai di batas sini, tengah, baru mainkan yang ke sini. Yang ke infusan kita tutup, ya, yang ke infusan kita tutup, maka pastinya ini akan mengalir ke pasien. Oke, nanti di satu titik dia akan turun dan satu titik dia akan diam di tempat dan bergerak, mengikuti irama jantung. Ya, dia mengikuti, itu namanya adalah undulasi. Ya, nah itulah undulasi itu kita hitung. Ya, di saat dia berhenti undulasi tadi kita hitung sampai dengan titik nol. Jadi kalau misalnya kita dapat 10, titik nolnya adalah 0, maka 10 dikurang 0 maka dapat 10. Itu adalah besaran dari pasiennya, ukuran CPP-nya. Jelas? Siap. Oke, saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Pertama kita seperti biasa kontak dan sebagainya, kemudian kita lakukan supin pasiennya. Ya, posisi lateral seperti ini, tegak lurus seperti ini. Kemudian setelah tidur pasiennya seperti ini, kita ukur titik nol. Ya, titik nolnya kita dapat dari mana? Dari mid aksila di ICS ke 4. Ya, di mid aksila artinya sejajar dengan tengah ketiak ini ICS 4. Kemudian kita tarik garis lurus. Ya, seperti ini kita dapat titik nolnya. Ya, kemudian kita pakai penggarisan atau kita pakai water pass tadi, tergantung ya. Kita dapatnya di mana? Intinya nggak selalu titik nol itu adalah 0. Ya, tergantung dari di mana letak samanya antara kiri dan kanan kalau kita menggunakan water pass.
Kalau kita pakai penggarisan artinya kita cari tadi titik di mana di CS keempat itu berada. Ya, oke, sudah dapat titik 0, baru kita mainkan NaCl. Kalau infusnya bukan NaCl, maka kita alirkan dulu ke pasiennya, ya sedikit saja, karena hanya untuk ngebilas aja tujuannya. Oke, sedikit. Setelah itu baru kita tutup yang ke pasiennya. Tentunya NaCl sini akan mengalir ke dalam penggaris. Oke, sampai kira-kira setengah sampai penuh pun boleh. Ya, pokoknya intinya sampai melewati ini. Ya, setelah itu baru kita tutup yang ke infus dan otomatis dia akan berjalan ke pasien. Secara perlahan nanti kita akan ketemu ada undulasi. Artinya titik di mana dia akan diam, namun dia bergerak mengikuti irama jantung. Ya, jadi bergerak. Nah, itu adalah letak di mana si titik CPP-nya berhenti, baru kita kurangi titik 0. Nah, setelah itu kita akan dapat nilai dari CPP pasiennya. Tadi apa? Undulasi. Kalau misalkan tadi titik 0 kan nggak selalu 0. Ya. Berarti kalau misalkan yang tadi apa undulasinya itu misal 12 terus titik 0-nya di 2. Misalnya di 2. Jadi 10 12 dikurang 2. Ya, jadi intinya di mana titik 0, disitulah kita hitung. Mau dia min 1 boleh aja, jadi 10 dikurang min 1 sama dengan 11.